Nah, artinya kan sama membuka rahasia sendiri. Jawa nggak bisa diserang, dijajah dengan cara yang kasar. Nah, kan sama dengan ini buka aibnya sendiri, tahu akhirnya dirayu aja. Nah, setelah tukar pengalaman ini akhirnya Syekh Abdul Jalil mengikuti apa yang disarankan yang Raden Said. Setelah itu baru menemukan. Makanya selamanya kenapa nggak bisa menemukan apa yang dicari. Nah, makanya sampai sekarang itu sebetulnya ajaran Islam yang murni, yang tidak dipengaruhi dengan macam-macam politik misalnya, sebetulnya ada kesamaan. Makanya di waktu tahun 1612 setelah Islam menguasai Jawa, setelah itu Jawa dikuasai Sultan Agung, makanya akalnya Sultan Agung tahun Jawa dan tahun hijrah itu kan hampir sama, disatukan. Sampai sekarang ini banyak orang Jawa nggak tahu, nggak ngerti tahun Jawa yang benar itu bagaimana. Dianggap tahun hijrah itu ya tahun Jawa ya tahun hijrah itu dianggap sama. Kalau ingin tahu, ingin mengerti yang benar, monggo omong-omong kali kula bicara sharing sama saya boleh. Jadi sebetulnya ya ada kesamaan, cuma lama-kelamaan beliau merasa nyaman di Jawa, akhirnya ingin menduduki, ingin menguasai segalanya. Sampai sekarang ini seperti ini. Jadi agama itu, kalau saya mengatakan agama itu budaya, makanya di Jawa itu nggak ada agama. Di Indonesia itu ada 6 agama, semua dari asing, pendatang semua. Karena Islam itu datang yang paling belakang, di sini sudah ada A, B, C, D, E. Akhirnya Indonesia itu ibarat pasar, tambah rame. Nah, tambah rame. Jadi orang Indonesia umumnya atau orang Jawa khususnya banyak yang terpengaruh ini. Karena apa? Sekarang sudah banyak orang Jawa itu tidak ngerti Jawanya. Kok sulit nyaman? Sekarang yang banyak itu ya promosi banyak. Orang Jawa nggak pernah mengatakan kalau kamu itu nih besok dapat ganjaran naik surga loh. Semua itu kekuasaan Tuhan, manusia nggak ada apa yang dikehendaki Tuhan. Kok bisa mengatakan akhirat? Nasibnya sendiri aja nggak tahu kok. Akhirat itu bukan garapan manusia. Tapi sedikit saja saya ngerti. Tapi masalah nasib bukan manusia yang menentukan. Ayo, kalau ingin ngomong-ngomong 4 mata sama saya, silahkan. Saya siap kok. Saya siap didatangi, saya siap diundang. Asal menuju kebenaran. Benar itu nomor 1, Pak. Hidup di dunia bersama antar bangsa. Makanya sudah pas, cocok. Indonesia itu dasarnya Pancasila itu sudah pas. Satu ketuhanan, yang dinamakan ketuhanan itu yang mana? Orang berketuhanan, orangnya belum ngerti Tuhan itu apa, siapa. Ayo, yang mana? Yang mana, di mana, milik siapa? Ayo, kalau mau ngomong-ngomong sama saya, monggo. Ini loh banyak orang. Sekarang bangsa kita ya
khususnya orang Jawa ini banyak yang kecolongan. Gak peduli, yang penting koncone akeh. Nah, ya. Gini, tentang penghayat yang ada di Indonesia, kurang lebih dari sekian banyaknya yang ratusan juta, 300 juta ya, penduduk Indonesia itu mungkin hanya 1 atau 2% ya. penghayat yang ada di Indonesia. Penghayat itu ya dari lokal, dari Jawa, dari Sumatera, Ya, Sulawesi dan Indonesia ya. dan sebagainya. Apakah Mbak Harjo punya pandangan nanti bahwa kedepannya itu ajaran-ajaran lokal Nusantara di Indonesia ini akan berjaya? Melihat sekarang kan hanya minoritas, ya. Sedangkan 6 agama itu menguasai negara kita. Dari segi kuantitas jumlahnya sangat besar sekali. Gitu Mbak. Apakah Mbak Harjo nanti punya pandangan ke depannya kayak apa? Apakah bisa istilahnya berjaya ajaran nasional, ajaran Nusantara lokal? Monggo. 100% saya percaya. Tapi ada syaratnya. 100% saya percaya nanti bakal kembali semula. Tapi ada syaratnya. Syaratnya hanya satu. Siapa? Pemerintah. Nah, sekarang ini saya masih bingung. Yang disebut pemerintah itu siapa ya? Kalau disebut pemerintah itu presiden, ternyata kalau ada masalah yang memutuskan ya bukan presiden. Apa pemerintah itu DPR? Ya bukan. Apa pemerintah itu hakim, jaksa? Ya bukan. Nah inilah yang masih semua mengatakan ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Negara itu kan wadah. Yang punya tanggung jawab di dalam negara itu kepala pemerintah. Presiden itu setahu saya, presiden itu kepala negara. Terus sekarang kepala pemerintahan siapa? Sampai sekarang ini saya belum ngerti yang jelas ini. Makanya masih bingung nih. Di negeri kita ini dasar sudah punya, pandangan hidup termasuk dasar negara sudah punya, kepala negara sudah punya. Terus kepala pemerintah ini siapa? Kalau kepala pemerintah itu presiden, ternyata kalau ada apa-apa ya enggak presiden yang memutusi itu. Nah, presiden hanya memberitahu gini. Yang diberitahu, yang dikasih tahu kepanjangan tangan pemerintah ini salah melakukan, banyak yang salah melakukan. Tapi ini kalau sudah sadar nanti bisa nyampe ke sana. Satu kuncinya pemerintah. Zaman sekarang sulit kok. Yang ditugaskan jaga yang mencuri. Coba ditugaskan menjaga malah mencuri. Ditugaskan ngayomi menjadi pengayom malah nembak masyarakat. Loh, kalau ada petugas masyarakat ya malah takut. Sebenarnya masyarakat ini kalau ada petugas negara, petugas pemerintah mesti malah bangga karena ada petugas yang mengayomi. Tapi kalau kejadiannya gitu kan, orang kecil malah takut toh. Kok nanti nah saya ini kena tembak. Ada di viral di TV itu. Nggak usah disebut banyak-banyak. Ini kesalahan kita. Intinya bangsa kita banyak yang belum mengerti tentang kebenaran. Yang benar itu bagaimana? Kuncinya berbangsa dan bernegara itu kan sudah ada. Pancasila, sila 1 itu ketuhanan. Ya entah bagaimana caranya kita berketuhanan. Enggak usah menjelek-jelekan yang lain. Itu malah orang
senang menjelekkan orang lain itu malah orang yang tidak berketuhanan itu belum ngerti itu. Nggak ada yang benar kalau tidak ini. Itu malah belum ngerti betul itu. Ada cirinya. Jadi ada orang, ciri-ciri manusia yang berketuhanan itu ada. Terus dua, kemanusiaan juga ada. Kita setelah ketuhanan, kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan. Pancasila itu yang ketiga kebangsaan yang benar, bukan persatuan. Oh, kita bukan kesebelasan kok. Nggih, bukan sekelompok kok. Satu nusa, satu bangsa. Kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Sebagai bangsa Indonesia ya harus tahu dasar negara. Harus mempertahankan kepribadian bangsa, disiplin, dan harus serius berantas kejahatan berbentuk apa saja, dan harus yang tidak kalah penting harus ngayomi orang yang lemah, tapi orang yang benar, orang yang lemah yang benar itu. Jangan kok yang disenangi aja. Ini PR kita sebagai bangsa Indonesia masih banyak ini. Tapi ya kemungkinan ini proses. Karena saya sudah menerima bangsa kita bisa menjadi merdeka lahir batin itu tahun kapan? Ya sekali lagi, bukan saya sombong, tapi ini sudah menerima ya. Tahun ini nanti, entah bulannya bulan berapa, tapi tahun ini nanti. Ini loh tahunnya. Nah, jadi itulah sebetulnya orang-orang yang beradab, bukan biadab. Menjadilah orang beradab. Oke, ini saya lanjutkan, saya membaca pertanyaan dari para netizen ini. Ini ada pertanyaan yang agak unik ini, Bapak. Apakah Bapak punya pengalaman dimintai tolong menolak hujan atau memindahkan hujan gitu? Dan juga apakah pernah dimintai tolong mencari hari baik pernikahan dan hasilnya bagaimana? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Satu yang saya jawab dulu, pernahkah dimintai nolak hujan? Sebetulnya hujan itu tidak bisa ditolak. Tapi sekiranya kalau kita mau berusaha bisa disingkirkan, itu pun ada batasnya.